Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Saragih dari Fakultas FTEX Prodi Bisnis Digital. Ya, prodi yang sangat seru pastinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat Pancasila. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu filsafat? Kedua, filsafat Pancasila itu apa sih? Lalu fungsi filsafat Pancasila dan apa saja kajian-kajian mengenai filsafat Pancasila yang akan dibahas di video kali ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke pembahasannya. Filsafat. Pengertian filsafat secara umum bisa diartikan sebagai suatu kebijaksanaan hidup, filosofia, untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Fungsi filsafat Pancasila. 1. Landasan ideologis negara. Filsafat Pancasila menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. 2. Pemersatu bangsa. Filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. 3. Panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan moral bagi warga negara. 4. Pedoman dalam pembangunan prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial, menjadi panduan dalam perencana pelaksanaan pembangunan nasional. Dan 5. Dasar pendidikan nasional. Filsafat Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Ada 3 kajian filsafat Pancasila, yaitu: yang pertama, kajian ontologi. Secara ontologi Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia. Mengapa? Karena manusia merupakan subjek hukum dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian, ontologi dimaknai sebagai ilmu yang membahas tentang keadaan. Selanjutnya, kajian epistemologi. Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Dan yang terakhir adalah kajian aksiologi. Menurut Susanto, aksiologi itu adalah jawaban atas beberapa pertanyaan. Seperti, untuk apa ilmu pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan? Bagaimana penentuan objek yang telah ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? Pada intinya, aksiologi adalah ilmu tentang penerapan, aplikasi, manfaat, atau kegunaan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberi jawaban atas pertanyaan untuk apa.